hari ini nih belum bergerak nih. Saya aja dari pukul jam 6:05 sampai sekarang tuh baru bergerak sekitar 10 meter. Ini. 10 meter aja. Gimana? Sedih banget 10 meter. Ya ampun 10 meter. Nih meteran gua aja nih bisa 2 meter tahu. Coba dah diukur dah. 10 meter aja gimana? Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini ada sebuah cerita yang lucu dan menggemaskan datang dari Puncak Bogor, dimana selama beberapa hari ke belakang, kalau kita lihat kalender gini, bulan Februari ditutup dengan yang namanya long weekend. Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari. 3 hari itu sudah sangat amat cukup loh untuk orang-orang yang stres dengan pekerjaannya, yang berangkat pagi pulang sore, belum kena macet, belum diomelin atasan, untuk liburan dan menyenangkan diri mereka masing-masing. Tapi entah kenapa orang-orang ini memutuskan untuk pergi ke puncak. Dan mungkin yang ada di pikiran mereka semua ini sama kayak, wah, libur panjang nih, puncak kali ya gitu. Dipikirnya yang mikir kayak gitu satu orang doang. Ternyata ada 51.000. Ini menurut penjelasan kepolisian ya. Ada 51.000 volume kendaraan yang menuju ke puncak. 25% lebih tinggi daripada hari libur biasanya. Dan kalau lu lihat, niat healing malah pusing. Puncak macet parah, menuju Jakarta tempuh waktu 20 jam. Wow. Coba bayangkan apa yang bisa lu lakukan selama 20 jam. Lu bisa, I don't know, main Mobile Legends 3 jam, masak-masak 1 jam, keluar main sama kawan 3 jam, tidur 8 jam, ada 15. Masih ada 5 jam lagi. Nah itu bisa lu pakai buat ngeliatin orang yang macet-macetan. Nah, puas lu ngeliatin 5 jam ngeliat orang macam-macam. Sian bet dah. Gua tuh dari kemarin ngeliat semua komentar yang ada di Twitter, di IG, dan kayak yang ngeliat tuh, yang ngeliatnya aja tuh bahkan capek gitu. Ini ada Bambang ngevideoin nih. Oh my god, kalian yang sabar ya. Ih, ketawa-tawa lu, so asik lu. Ya Allah, lautan helm bener. Ini lu bisa tahu berenang di situ kayak, wah, ada pala ya kan, wah ini bang palanya doang, badannya mana? Wah. Kelakuan rakyat plat B memang meresahkan. Lihat tanggal merah dikit auto piknik. Karena mungkin dipikirnya dia doang yang mikir itu akan sepi. Ini sama halnya kayak lu berangkat pagi gitu, jam 6 untuk siap-siap pergi berangkat kerja dengan membawa pikiran kayak, kalau gue berangkat pagi sepertinya jalanan akan sepi. Oh, masalahnya ada 1.000 orang lainnya yang berpikiran untuk, berangkat pagi kayaknya jalanan sepi. Akhirnya numpuk jam 7 malah sepinya. Gue pun melakukan penelusuran. Gitu penelusuran aja, padahal gue nyari-nyari berita doang. Jadi selain karena volume kendaraan yang bener-bener banyak, ini kan kayak lu lihat, ya Allah bingung banget ini. Padahal juga gue nggak yakin apakah tempat-tempat di puncak bisa menampung mereka semua pada akhirnya. Menurut penjelasan pihak kepolisian, tadi ada gue lihat mana ya? Nih, Diki mencatat kurang lebih ada 51.000 kendaraan yang masuk jalur puncak pada minggu kemarin. Diki menjelaskan pada hari libur biasanya volume kendaraan yang masuk wilayah puncak hanya sebanyak 31.000. Maksud gue, nambah 20.000 tuh berasa banget gitu. Ke puncak pas juga lu bingung. Makan jagung, lo lagi gigit-gigit sikut lu kena pala orang gitu saking banyaknya. Nah, dari artikel-artikel yang gue baca, permasalahannya datang dari buka tutup jalur yang dilakukan. Jadi buka tutup kan emang diniatkan supaya jalurnya lancar gitu. Tapi ketika yang atas, yang dari bawah mau ke atas itu jalannya dibuka, dari atas tuh masih ada beberapa motor-motor yang emang batu, terus kayak pengen buru-buru turun juga. Akhirnya tabrakan di tengah terus nggak ketemu, dan ini tuh nguasain jalur gitu loh. Akhirnya nih yang sini nggak selesai nih. Ini makanya ada jalur kecil batu buat yang naik ke atas. Tabrakan lah intinya. Dan dipikirnya kayak lu berangkat hari Sabtu deh, let's say lu nginep di puncak 1 malam gitu. Lu berangkat hari Sabtu berharap pulang hari Minggu. Tapi ada orang yang mikir kayak, berangkat hari Minggu aja deh, Sabtu gue masih kerja, berangkat hari Minggu.
Akhirnya ada yang berangkat hari Minggu, ada yang pulang hari Minggu, tabrakan gitu. Yang berangkat hari Minggu mikirnya pasti kayak, oh Senin masih bisa kok, gue masih libur gitu. Gue sih kalau 20 jam di jalan gue bingung tahu mau ngapain. Healing kita healing, Jakarta Puncak 17 jam. 17 jam anjing. Liburan aja lembur dibayar kagak anjing. Biasa kan kita kerja 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5. 17 jam tuh 2 kali lipatnya lu kerja, bro. Mending pulang, tidur. Kalau begini tensi gue bisa naik, terus anak gue nangis, laki gue marah-marah. Bagus bobo aja di rumah, tapi bukan karena gak mau jalan, emang karena akhir bulan juga sih. Justru gue rasa orang-orang tuh gajiannya either tanggal 28, yang mana seharusnya sudah dibayarkan ketika hari Jumatnya, which is tanggal berapa tuh hari Jumatnya? Hari Jumat tanggal 25. Jadi kan ada beberapa perusahaan yang bayar di tanggal 1, ada beberapa yang di akhir bulan. Kalau di akhir bulan tanggal 28 dan itu adalah hari libur, dibayarnya hari Jumat tanggal 25. Tapi di sisi lain ada orang yang emang gajiannya tanggal 25 itu juga. Jadi ada 2 gajian membuat keputusan untuk ayo ke puncak. Wah, rame numpuk kan. Coba lu bayangin ini. Jangan yang naik motor deh, naik motor masih bisa nyelip-nyelip. Coba lu naik mobil, ada di tengah-tengah sini. Lu ke kiri nggak bisa, takut nabrak mobil. Ke kanan apalagi. Terus tiba-tiba lu pengen boker. Dan kalau misalkan lu boker, lu itu pengen boker udah ditahan, nemu Alfa Midi, minggir, Alfa Midinya ternyata ada belasan orang yang pengen boker juga. Gimana coba lu? Liburannya jadi repot banget. Gue sih bete ya. Gue sih langsung kayak, aduh ya ampun. Beli rumah di sono atau ngontrak di sono gue. Nunggu sampai besoknya kelar ini. Saya merasakan itu semalam. Ya Allah, Mbak, gimana Mbak rasanya? Coba kita list apa yang sekiranya bisa kita lakukan di puncak. Makan Indomie, ngopi, ngerokok, mabu-mabu. Tapi kayaknya nggak bisa dah kobam di ini puncak. Maksudnya kan kita pada akhirnya akan pulang terus ngantuk, mesti nyewa tempat. Ya ngopi sama makan Indomie cabe sama telur sih. Makan jagung mungkin. Tapi kan gue bete juga ya kalau misalkan lagi duduk di pinggir jalan kan biasanya puncak pas gitu kan. Karena tempatnya udah penuh, nongkrong di pinggir jalan, flyover, ada abang-abang jualan jagung bakar, terus kita makan, suara musiknya klakson. Tinin, woi maju, goblok gitu deh. Sambil nangis makanya kenapa gue kesini. Sian banget anjing. Hari ini nih belum bergerak nih. Saya aja dari pukul jam 6:05 sampai sekarang tuh baru bergerak sekitar 10 meter. Ini. 10 meter aja. Gimana? Sedih banget 10 meter. Ya ampun 10 meter. Nih meteran gua aja nih bisa 2 meter tahu. Coba dah diukur dah. 10 meter anjing gimana? Sian banget bapaknya. Kelihatan nih semua nih. Akhirnya pada diam di warung karena macetnya tidak jalan-jalan, tidak bergerak sama sekali. Saya jam 4 udah di Cisarua. Dari Cisarua ke sini kurang lebih sekitar 1 kilo. Itu ya sekitar 2 jam. Ini macetnya luar biasa. 1 kilo 2 jam. 1 kilo 2 jam. Kayaknya jalan juga nyampe dah 1 kilo 2 jam. Gua jalan juga sambil teret. Ada bapak naik mobil. Halo pak, teret. Dan ini dia baru mau berangkat loh, baru naik gitu. Dan yang bikin lebih parah lagi tadi kalau lu lihat jalan alternatifnya aja tuh macet. Jam berapa ini? Jam 8 malam. Di depan villa masih stuck. Yang mobil putih itu dari jam 12. Iya kan itu mobil putih itu dari depan kita kan, dari depan pintu villa. Itu ada mobil putih dari jam 12 siang. Itu tadinya di depan pintu villa. Sekarang malam masih di situ cuman ya Allah. Jam 12 siang sampai malam masih di situ. Gua sih buka tenda. Gua buka rumah makan. Nah, di situ tuh. Jualan cangcimen gua saking bete-nya. Semalam ada gimana sih nih? Semalam gue tiba-tiba ini text from brand kan ngiklanin kayak gini kan. Ini dulu kayaknya udah sempat lama deh ada. Terus gue yakin siapapun di kemacetan itu yang nemu billboard ini, wah, dibaca sampai hatam berapa kali coba?
Kan ini tulisannya kecil-kecil diniatkan untuk kayak ini marketingnya waktu itu dipuji banget karena bagus gitu, tempatnya macet. Terus orang ngebaca tulisannya tuh bener-bener sampai habis kan. Sebelum akhirnya dia bisa keluar dari kemacetan itu. Coba yang tadi 12 jam ngebaca ini sampai tahun nih. Sampai hafal dia. Sampai rumah ntar ngomong sama orang tuanya kayak kalau dipikir-pikir gue ini beda dari billboard lainnya. Wah, sampai hafal. Kemarin kita bikin pola one way, jadi muncul antrian di bawah, tapi di tengah-tengah ada antrian dari sepeda motor. Jadi kemacetan kemarin ini salah satunya para pengendara motor tidak sabar untuk melintas di jalur puncaknya. Tadi malam sudah terurai jam 12 malam, memang padat sekali, baik naik maupun turun. Dari mulai siang itu kendaraan yang naik ketemu arus atas. Diki melanjutkan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Polres Cianjur untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas. Tapi sayangnya, masyarakat tetap membandel. Di tengah jalan putar lagi. Mereka maunya ringkas, simpel. Wah. Lu kalau misalkan sekarang kan udah masuk kerja nih hari Selasa tanggal 1. Kalau misalkan temen lu tiba-tiba ada yang megangin punggung sama leher, ya gak usah ditanya bro. Gak usah nanya kayak lu kenapa gitu. Enggak, tanya aja kayak habis dari Bogor ya gitu. Berasa tuh. Yang pasti polisi kewalahan, buka tutup nggak jelas, volume kendaraan dari atas banyak dan yang bawah banyak. Saya berangkat dari bawah jam 11 baru dibuka untuk satu arah naik, sedangkan jam 11.30 info dari IG Polda Bogor dibuka untuk turun satu arah, volume naik satu arah dari Jakarta ketemu volume satu arah dari Cianjur ketemu di tengah, hasilnya ya begini. Alhamdulillah. Sip suruh men. Hah? Oh, alhamdulillah. Siapa suruh main ke keyboard lu hanya nggak ada ya? Bro, keyboard lu hanya nggak ada. Gue pengen tahu dah. Alhamdulillah sip suruh main ke puncak. Hanya ketinggalan di Bogor. Kebetulan mungkin karena libur panjang ya, terus volume kendaraan roda 2 dan 4 meningkat. Dan tadi siang itu sekitar jam 2 ada mobil mogok di 6 titik yang berbeda. Jadi terjadi penyempitan. Jalur ke atas ini kan ada 2 lajur. Nah karena mobil yang mogok itu memakan sebagian lajur ke arah atas, sehingga ada kendaraan yang melambung untuk melewati Nah karena yang mobil mogok itu memakan sebagian jalur ke arah atas, sehingga ada kendaraan yang melambung. Ini mobil dia loncat gitu. But gitu. Di belakang ayo Pak siap-siap. But gitu. Nyalip ke samping. Jadi karena dia ke samping, bagian sampingnya sini jadi sempit. Ya udahlah. Namanya juga hidup, hati-hati aja men. Kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Ini macet-macet kayak gini pusing anjing, capek. Iya, kalau bisa lu lihat ini dah sebelum jalan, lihat TMC Polda Metro dah di Twitter macet apa kagak. Yang gue sebel tuh kalau misalkan lu lagi jalan-jalan nih, asik-asik. Gini loh, ketika di dalam kemacetan, kalau lu bersama dengan orang yang tepat, orang yang baik, yang cinta sama lu apa adanya, kemacetan itu tidak akan terlalu berasa. Meskipun pada akhirnya 17 jam akan berasa banget juga. Cuman bayangin kalau lu udah ada di kemacetan kayak gini, terus tiba-tiba ketemu Mbak ini, jadi ini cuma bridging ala-ala sih karena ini lucu banget aja. Mbak ini marah-marah di videoin nama orang dari dalam mobil, yang kita semua tuh nggak tahu sebenarnya dia marah-marah kenapa di jalan tuh. Gue juga nggak tahu apakah itu abangnya atau pacarnya atau bapaknya. Nggak mungkin dong dia pacaran sama bapaknya. Tapi dia kayak marah-marah di jalan gitu, berantem. Adek, cinta tak selamanya indah, Dek. Terkadang cinta ada yang membuat luka. Kamu tuh ya, udah aku bilang isi bensin motor ini tuh pakai Pertamax, kenapa diisi pakai Milanta cair? Itu lucu. Ayo dong, respect lah. Coba ayo kita tebak-tebakan apa yang sekiranya terjadi sehingga dia marah-marah di jalan. Karena ini tuh ada 2 gitu loh. Jadi ini yang dari naik flyover, ini terus ada orang, ada lanjutannya turun dari flyover. Gue juga nggak tahu kenapa orang tuh menemukan hal ini di sosial media gitu. Asli. Enggak lah gitu dia. Enggak kelihatan. Oh masih. Oh tapi dipegangin kakinya sama pacarnya, takut loncat.
Ntar dia loncat ke mobil bak ini gimana nih? Ya gitu. Dikirain nih Benteng Takeshi. Adek, cinta tak selamanya indah adek. Untung Ara, ini gue nge-tweet kan. Untung Ara kalau marah-marah di jalan kagak kayak gini. Dia kalau marah-marah turun langsung nyetop angkot tuh, nyarter ke rumah. Kayak bocah-bocah sekolahan SMP mau berenang. Naik angkot. Lu gitu juga sih? Enggak. Itu sekolah gua doang sih, kamu? Enggak. Sekolah gua doang aja. Sekolah gua nyarter angkot ya. Ih, apa sih kamu tuh? Udah gue bilang, helm aku kebalik, muka aku di belakang.